Bab 491, Drum of the Celestial Warrior. 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Seiring waktu berlalu, tungku pil setinggi 300 meter secara bertahap mulai berubah menjadi merah, dan memancarkan tingkat panas yang mengejutkan. Namun, Bai Xiaochun masih belum sepenuhnya puas, dan akan sering menambahkan lebih banyak batu Earth Flame. Untuk memastikan bahwa dia mendapatkan hasil terbaik, dia bahkan pergi ke Bailin dan bertanya apakah ada ahli top yang bisa memberkati api. Bailin dan Bai Xiaochun benar-benar berada di jalur pemikiran yang sama ketika datang ke 10 tanur besar itu, jadi Bailin bahkan tidak ragu-ragu sejenak sebelum menyetujui permintaannya. Bahkan, Bailin secara pribadi pergi untuk menyegel tungku pil. Dan kemudian memiliki 10 bawahannya yang merupakan pembudidaya Naschen Sol datang dan menyatukan api Naschen Sol dari basis budidaya mereka untuk membantu memanaskan tungku. Ketika Bai Xiaochun keluar setiap hari dan melihat 10 pembudidaya Naschen Sol yang tampak hampir seperti batu Earth Flame hidup, dia tidak bisa membantu tetapi mengantisipasi hasilnya. Aku ingin tahu apa yang akhirnya akan dilakukan. Akhirnya, dia terpaksa hanya menahan rasa penasarannya dan menunggu. Selama 2 bulan yang berlalu, dia memproduksi pil demi pil Soul Convergence. Bahkan, ia dengan cepat mencapai titik di mana ia meramu lebih dari 10.000 per hari. Zhao Long dan yang lainnya akan mengumpulkan pil yang sudah selesai, setelah itu Bai Xiaochun akan menggunakan medali komandonya, yang terhubung ke pagoda dan mata besar, untuk mencap mereka dengan akal ilahi. Kemudian, pembudidaya yang dikirim oleh Bailin akan mengambil pil untuk disimpan untuk didistribusikan ketika pertempuran besar datang. Alasan pil dicap dengan akal ilahi adalah agar Bai Xiaochun akan mendapatkan kredit pertempuran ketika digunakan dalam pertempuran. Dia tidak akan mendapatkan semua kredit untuk setiap pil, melainkan 30%. Itu adalah kesepakatan yang dia dan Bailin tuju. Adapun Bailin, karena dia adalah pendukung keuangan pil, dan juga seorang jenderal, dia juga menerima potongan kecil dari semua kredit pertempuran yang diperoleh oleh Skin Flayers. Adapun pil yang akhirnya digunakan oleh 4 legiun lainnya, Bailin akan mendapatkan potongan 30%. Fakta bahwa semua orang mendapat untung besar cukup menyenangkan bagi Bailin dan Bai Xiaochun. Bailin sudah sangat protektif terhadap pil konvergensi jiwa, dan bahkan telah mengirim kontingen pria untuk berjaga-jaga atas gudang senjata. Sejumlah besar pil konvergensi jiwa diciptakan selama 2 bulan itu, dan pada saat yang sama, Bai Xiaochun masih berhasil menyisihkan banyak waktu untuk budidaya. Meskipun saat ini dia tidak menghasilkan banyak dalam hal kredit pertempuran, dengan semua tanaman obat yang telah disampaikan oleh Sekte Polaritas Langit Dao Langit, budidayanya berjalan seperti biasa. Qi-nya yang dingin terus tumbuh lebih kuat dan dia semakin dekat ke lingkaran besar panggung Gold Core. Namun, bidang kemajuannya yang paling cepat adalah dengan Undying Life Forever tekniknya. Dengan begitu banyak umbi-umbi roh bumi yang dapat digunakannya, semuanya berusia ratusan tahun, ia memiliki kekuatan hidup yang sangat banyak untuk dikerjakan. Dengan demikian, seluruh lengan kirinya sekarang dipenuhi dengan Undying Tendons, dan dia mencapai titik penyelesaian dengan lengan kanannya. Bai Xiaochun mengunyah umbi bumi seperti kelinci mengunyah wortel setiap hari. Dia bahkan cenderung menggigiti sedikit di sana-sini saat meramu obat. Setelah 10 hari berlalu, suara gemuruh bergema ke langit malam saat lengan kanan Bai Xiaochun menjadi penuh dengan Undying Tendons. Semuanya sampai ke jari-jarinya berdenyut dengan kekuatan yang mengejutkan, dan ketika dia menembakkan lengan kanannya dengan kecepatan penuh dalam bentuk kepalan, suara-suara yang pecah memenuhi udara. Bahkan lebih aneh lagi, ketika dia mengepalkan tangannya, rasanya seperti dia menggenggam kain ruang itu sendiri, dan bahwa dengan menggerakkan tangannya, dia bisa memutar udara di sekitarnya. Melihat ke bawah dengan penuh semangat pada lengannya, dia berkata, "Aku sudah selesai mengolah kedua tangan dan kedua kaki." Dia bisa merasakan bahwa lengannya sekarang dipenuhi dengan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Tempat ini lebih dari tanah suci daripada sekte aliran darah itu. Bai Xiaochun sangat bersemangat. Bagaimanapun, teknik hidup abadi yang abadi adalah sumber daya yang sangat menguras tenaga, dan tren itu semakin bertambah jelas semakin banyak yang mengembangkan teknik itu. Tanpa kejadian kebetulan yang membawanya ke sejumlah besar sumber daya, ia tidak akan pernah bisa mengolahnya ke tingkat saat ini.
Sebelumnya, dia berada di tahap akhir Gold Core, tetapi hanya memiliki unding tendons di salah satu kakinya. Tapi sekarang, berkat umbi-umbi tanah yang berharga dan tak terlukiskan, dia telah maju pesat. Tentu saja, satu hal yang Bai Xiaochun tidak tahu adalah bahwa jumlah umbi-umbian ruh bumi yang telah dia konsumsi sejauh ini sebenarnya lebih dari setengah dari cadangan yang tersedia untuk seluruh Starry Sky. Dao Polarity Sect, cadangan yang telah dibangun di atas selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, beberapa orang di dunia budidaya mengangkat umbi-umbian bumi, yang pada dasarnya sulit untuk tumbuh. Sebagian besar dari mereka ada di alam saku misterius, dan hanya berubah menjadi tanaman obat setelah tumbuh selama 100 tahun. Sekarang bagian yang tersisa hanyalah tubuh dan kepalaku. Pada tingkat ini, itu hanya beberapa tahun lagi sebelum aku berhasil sepenuhnya dengan tendon kematianku. Pada titik itu, aku harus bisa menerobos belenggu ketiga. Semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat dia. Setelah bereksperimen sedikit lebih banyak dengan kekuatan yang baru ditemukannya, dia mendongak dengan bangga, dan merenungkan fakta bahwa jika dia bertanding dengan kakak tertua Zhao Tianjiao, dia benar-benar akan memiliki peluang untuk menang. Iya, aku berharap dapat menemukan ahli Naschen Soul untuk bertarung. Namun, setelah beberapa saat berlalu, ia menyadari bahwa gagasan seperti itu tidak masuk akal, dan dengan cepat berubah pikiran. Bersihkan tenggorokannya, dia bergumam tidak perlu terlalu impulsif. Dengan itu, dia meluangkan waktu sejenak untuk menyesuaikan pemikirannya, lalu kembali berkultivasi. Sebulan lagi berlalu. Suatu hari, ketika Bai Xiaochun berada di tengah meditasi, dia tiba-tiba mendengar apa yang terdengar seperti drum perang dipukuli di luar. Suara gemuruh memenuhi seluruh kota, dan menyebabkan banyak pembudidaya bergegas keluar dan melihat ke langit. Zhao Long dan yang lainnya berada di tengah-tengah mengawasi Tungku Pil di halaman ketika mereka mendengar drum perang, dan ekspresi mereka langsung berkedip. 10 Naschen Soul penggarap juga membuka mata mereka dan melihat ke arah menara dan mata. Mata itu adalah tempat bunyi genderang perang berasal. The Drum of the Celestial Warrior. Kami belum lama mendengar Drum of the Celestial Warrior. Setiap kali drum itu berbunyi, itu berarti pasukan barbar lebih besar dari 500.000 kuat akan datang. Bahkan ketika teriakan alarm naik, pemukulan drum menyebabkan darah di dalam pembuluh darah para pembudidaya mengalir lebih cepat dari sebelumnya, termasuk Bai Xiaochun. Suara drum memenuhi mereka dengan keinginan untuk bertarung, dan menyebabkan tulang dan darah mereka bergetar. Suara itu bahkan menyebabkan basis kultivasi mereka tumbuh sedikit lebih kuat. Itulah kekuatan gendang prajurit surgawi. Selain itu, ada manfaat tambahan, semua pembudidaya di Great Wall City menemukan bahwa mereka mulai bersinar dengan cahaya violet yang redup. Cahaya itu adalah jenis armor yang membuat pertahanan mereka lebih kuat dan memberi mereka sedikit dorongan untuk ketangkasan. Beberapa saat kemudian, trompet mulai berbunyi, memenuhi kota dan menarik perhatian semua pembudidaya 5 legiun, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Bai Xiaochun berjalan keluar dari kamarnya untuk menemukan bahwa Bai Lin terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Beberapa saat kemudian, dia berhenti di udara. Ekspresinya serius saat dia menatap Bai Xiaochun. Will Lens telah mengirim seorang ahli Dewa Deva yang maha kuasa, bersama dengan lebih dari 100 ahli nujum, 1000 pembudidaya jiwa, dan 100 suku buas dengan 700.000 raksasa. Ada juga binatang dan jiwa yang tak terhitung banyaknya. Ini adalah serangan besar yang kami tunggu-tunggu. Petik 2 titik. Bai Xiaochun menggigil. Meskipun telah disiapkan untuk saat ini, berita itu masih mengejutkan. Patriark Dewa telah mengirimkan perintah bahwa semua pembudidaya di kota harus bersiap untuk pertempuran. Ini akan menjadi pertarungan terbesar yang pernah kami alami selama bertahun-tahun. Bai Xiaochun, aku akan sangat sibuk memimpin pasukan, dan tidak akan punya waktu untuk menjagamu. Pastikan untuk menjaga dirimu sendiri dalam pertempuran yang akan datang. Dengan itu, Bai Lin menatap 10 tungku pil besar. Meskipun mereka memancarkan panas yang kuat, mereka belum mencapai titik peledakan. Sayangnya, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Bai Lin mengangguk pada 10 pembudidaya Naschen Soul, yang bergabung dengannya saat ia terbang ke dinding.
Zhao Long dan sisa batalion sudah masuk ke dalam baju besi mereka, dan dari ekspresi mereka, mereka lapar untuk melakukan pertempuran. Sejak mereka menjadi pengikut Bai Xiaochun, mereka tidak pergi untuk bertarung di medan perang. Sekarang, dengan Drum of the Celestial Warrior menarik-narik hati mereka, niat membunuh mereka membara. Dan mata mereka bersinar dengan lampu merah hanya bisa dilihat di antara para pembudidaya prajurit dari Great Wall City. Bai Xiaochun memandang sekeliling dengan tenang pada Zhao Long, Liu Li, dan semua prajurit lainnya di bawah komandonya. Setelah beberapa saat dia menepuk-nepuk tas pegangannya untuk menghasilkan banyak set baju besi, benda-benda ajaib, botol obat pil yang tak terhitung jumlahnya, dan tumpukan-tumpukan jimat kertas. Meskipun dia tidak memiliki begitu banyak item yang bisa disebut sebagai tanpa akhir, dia pasti punya cukup untuk memperlengkapi lebih dari 1000 tentara untuk pertempuran. Tanpa ragu-ragu, dia mengirim barang-barang yang terbang ke Zhao Long dan 100 pembudidaya lainnya di batalion. Aku kapten kamu, dan kamu bertarung di bawah panji aku, katanya. Meskipun aku belum memberimu banyak cara penghargaan sampai saat ini, aku sudah lama bersiap untuk pertempuran ini. Barang ajaib ini, pil obat dan jimat kertas untuk kamu. Satu setelan baju besi, belum cukup, jadi aku sudah menyiapkan beberapa set untuk kalian semua. Pastikan kamu terlindungi dengan baik. Idealnya, kamu semua harus memastikan untuk memakai helm roh kamu setiap saat. Dalam hal barang ajaib, aku sudah menyiapkan lebih dari 20 untuk kamu masing-masing. Bahkan jika kamu hanya menggunakannya untuk kekuatan yang mereka keluarkan ketika diledakkan, setidaknya kamu akan bisa mengalahkan lebih banyak musuh. Seperti yang kita semua tahu, jangan pernah membiarkan dirimu kehabisan pil obat, terutama tidak di tengah pertempuran. Karena itu, aku sudah menyiapkan segala macam pil untuk kamu, termasuk pil untuk mengisi kembali basis kultivasi kamu, untuk menyembuhkan cedera, dan bahkan beberapa pil racun. Ingat, ketika kamu pergi berperang, kamu mewakili aku, Bai Xiaochun. Selanjutnya, aku pribadi telah menyiapkan satu set 100 pil konvergensi jiwa untuk kamu masing-masing. Adapun perintah untuk berperang, aku hanya punya satu. Saat kamu pergi tentang membunuh musuh, tolong. Kamu benar-benar harus memastikan untuk tetap hidup. Suara Bai Xiaochun bergetar sedikit pada akhir bukunya pidato. Melambaikan lengan bajunya, ia mengirim banyak botol pil konvergensi jiwa yang terbang ke Zhao Long dan seluruh batalion. Semua orang tercengang, dan segera, mata mereka dipenuhi terima kasih. Mereka semua tahu bahwa hal-hal yang diberikan Bai Xiaochun kepada mereka telah dibeli dengan kredit pertempurannya sendiri. Selain itu, semuanya berkualitas tinggi, dan akan memberi mereka keuntungan yang jelas di antara siapapun dari tingkat budidaya yang sama dengan mereka. Dengan itu, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan melepaskan aura pembunuhannya. Dengan mata berkilauan, urat-urat baja berdenyut, dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia memimpin batalionnya ke tembok besar. Ayo pergi. Bab 492, Pertempuran 100 Suku. Sebelum Bai Xiaochun dan batalionnya bahkan bisa mencapai tembok besar, awan berwarna darah tiba-tiba muncul di cakrawala, menyebar dengan kecepatan luar biasa. Di dalam awan merah darah itu ada banyak jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya yang terlihat sangat berbeda dari tipe biasa. Jiwa-jiwa ini merah tua, dan sepertinya mengandung sesuatu yang jahat tanpa batas. Ketika mereka sudah dekat, jiwa-jiwa mulai menggumpal menjadi bentuk kepala, setinggi 9.000 meter itu adalah wajah seorang wanita muda. Lengkap dengan rambut panjang dan mata yang mengalir yang bersinar dengan dingin yang menyeramkan. Yang mengejutkan, kepala itu memancarkan energi yang tampaknya mampu mengguncang langit dan bumi. Berdiri di bagian paling atas kepala adalah seorang wanita muda dengan pakaian merah tua, yang hampir tidak terlihat di dalam awan. Meskipun tidak mungkin untuk melihat wajahnya dengan jelas, dia memancarkan aura yang tampaknya menyatu dengan langit dan bumi. Adegan yang diputar benar-benar mengejutkan. Chen Hetian. Wanita muda itu berteriak dengan suara yang tidak keras, namun bergema dengan cara yang aneh, benar-benar mengabaikan formasi mantra Great Wall City untuk mengisi seluruh kota.
Siapapun yang mendengar suara itu akan merasakan pikiran mereka berputar, dan akan merasa seolah-olah mereka tenggelam dalam lautan darah. Hampir semua pembudidaya 5 legiun, termasuk yang ada di dalam kota, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bai Xiaochun memimpin batalionnya yang beranggotakan 100 orang ke dinding ketika suara itu mengenai mereka semua. Bawahannya segera menemukan darah mengalir dari mata, telinga, hidung, dan mulut mereka, dan mulai menjerit ketakutan. Bai Xiaochun juga mulai bergetar, rasanya seperti dua belati menusuk ke telinganya, dan itu hanya karena aura surga Dao dalam kor emasnya bahwa dia sebagian besar tanpa cedera oleh suara. Seorang dewa, Bai Xiaochun tersentak. Pada saat yang sama, mata di atas pagoda besar di tengah kota tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang. Meskipun saat itu bukan malam yang mati, langit gelap membuat semua negeri menjadi murkin. Karena itu, ketika mata besar itu mulai bersinar terang, itu membuatnya tampak seperti matahari yang menggetarkan dan menggetarkan bumi. Ketika cahaya menyebar, para pembudidaya di Great Wall City dan di dinding itu sendiri dengan cepat pulih dari efek kebisingan yang memekakan telinga, yang dengan cepat diusir melewati perisai. Tiba-tiba, seorang lelaki tua muncul di mata besar, berkedip di udara untuk muncul tinggi di atas Great Wall City. Begitu dia muncul, gambar hantu muncul menyerupai seluruh kota, yang menghilang beberapa saat kemudian ketika dia melangkah keluar dari dinding. Kembali ke Red Dust, kamu dia iblis. Orang tua itu tidak lain adalah ayah Chen Yuesan dan Tuan Zhao Tianjiao, Chen Hetian. Dia mengenakan jubah putih panjang, memiliki mata ketiga di dahinya, dan seperti wanita muda berbaju merah, tampaknya terhubung ke langit dan bumi. Suara gemuruh bergema ketika dua kekuatan mengejutkan ini muncul di tempat terbuka. Dalam sekejap mata, Chen Hetian telah mencapai awan darah, dan menghilang di dalam. Beberapa saat kemudian, gemuruh-gemuruh seperti tabrakan guntur bergema keluar dari dalam, dan awan itu sendiri mulai bergolak dan bergolak. Bai Xiaochun tidak bisa menahan napas saat melihatnya. Jelas, wanita muda itu adalah Deva dari Willens, dan pertempuran yang dia lawan dengan Chen Hetian melampaui apa yang bisa diikuti oleh para pembudidaya biasa. Beberapa saat kemudian, Bai Xiaochun dan sisa batalionnya pulih, dan melanjutkan ke tembok besar. Hal pertama yang mereka dengar setelah tiba adalah ledakan dan jeritan pertempuran yang terjadi di balik tembok. Ada lebih dari 700.000 orang buas dari lebih dari 100 suku di luar sana, kekuatan besar yang sangat menakjubkan sehingga mata Bai Xiaochun selebar piring saat melihat mereka. Begitu banyak jiwa pendendam berkumpul sehingga tidak mungkin melihat akhir dari mereka, di tengah-tengah mereka ada raksasa, yang sama tak terhitung jumlahnya. Berdasarkan sedikit perbedaan di antara mereka, raksasa ini jelas berasal dari lebih dari 100 suku yang berbeda. Dan diselingi di antara mereka ketika mereka menyerang dinding ada banyak binatang buas. Tanah-tanah berguncang karena perjalanan mereka, dan bahkan tembok besar itu sendiri sepertinya bergoyang-goyang. Dan itu hanya tanah. Di langit ada lebih banyak raksasa dan jiwa pendendam, berteriak di udara bersama ribuan pembudidaya jiwa. Di antara para penanam jiwa itu bisa dilihat baik pria maupun wanita, semuanya tampan, tetapi dengan ekspresi dingin. Mereka adalah orang-orang yang bisa menyerang dengan kekuatan ganas, dan pada saat yang sama, bisa mengendalikan orang-orang liar di antara mereka yang tersebar. Lebih jauh di kejauhan adalah sosok yang lebih kuat, figur yang dijaga ketat oleh lebih banyak pembudidaya jiwa. Necromancer. Sebagian besar ahli nujum mengenakan jubah gelap. Dan dengan satu gelombang tangan akan mengirim jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya berteriak di depan mereka dalam serangan yang menghancurkan. Lebih jauh lagi di kejauhan adalah 5 altar hitam melayang di udara. Sinar cahaya hitam melesat keluar dari 5 altar, terhubung bersama dalam pola penyegelan seperti pentagram. Tinggi di langit, pentagram membelah udara dan membukanya, memungkinkan banyak tangan hantu merentangkan dari luar, disertai dengan jeritan terkekeh. Di atas setiap altar adalah seorang lelaki tua berkerudung dengan jubah hitam, yang semuanya melantunkan ayat suci yang menyebabkan keretakan di atas kepala semakin lebar. Itu hanya hal-hal yang bisa dilihat Bai Xiaochun dengan matanya sendiri. Pasukannya sangat besar sehingga tidak mungkin untuk melihat di mana itu berakhir. Ukuran besar pasukan membuat Bai Xiaochun bertanya-tanya apakah pasukan tembok besar bahkan bisa bertahan melawannya.
Saat dia melihat sekeliling, dia bisa melihat berbagai ekspresi di wajah para penggarap dari 5 legiun. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mengekspresikan rasa takut, seolah-olah pasukan yang sangat besar ini tidak ada yang luar biasa. Tidak butuh waktu lama bagi perisai tembok besar untuk mulai beriak dan memutar balikan, dan kemudian perlahan-lahan mulai maju ke depan ke medan perang. Pada saat yang sama, para pembudidaya dari 5 legiun mulai memecah menjadi kelompok-kelompok dan maju ke depan untuk bertarung. Pada saat itu, Bai Xiaochun menerima perintah dari kolonel yang merupakan komandannya, memerintahkannya untuk memimpin pasukannya ke dalam pertempuran. Saat perisai maju melintasi medan perang, pasukan tembok besar mulai terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan Wildlanders. Raksasa biadab adalah yang paling sulit dihadapi pasukan musuh, mengingat jumlahnya tidak banyak. Jiwa pendendam yang mengelilingi mereka tidak takut dihancurkan, dan selalu menjadi yang paling menyusahkan. Namun, itu sebelum Bai Xiaochun datang ke tembok besar. Pada saat ini, sangat mengejutkan Bai Xiaochun bahwa para pembudidaya dari 5 legiun sudah membuang pil konvergensi jiwa ke dalam pertarungan. Segera, ledakan pil konvergensi jiwa meledak memenuhi udara, serta jeritan jiwa-jiwa dendam yang tersedot bersama di satu tempat dan mereka yang hancur dalam ledakan sekunder. Tidak hanya jiwa dendam yang terpengaruh dengan cara yang menghancurkan, tetapi raksasa biadab juga terluka oleh ledakan, dan dikirim mengejutkan dengan darah menyembur keluar dari mulut mereka. Bahkan hanya satu pil konvergensi jiwa yang kuat sendiri, tetapi untuk memiliki lebih dari 1000 meledak pada saat yang sama melanda teror ke dalam hati pasukan Wildlands. Dengan demikian, 5 legiun mampu maju perlahan tapi pasti melintasi medan perang. Selain itu, beberapa ribu pembudidaya elit dari 5 legiun secara khusus menargetkan penanam jiwa dan melibatkan mereka dalam duel mematikan. Suara pertempuran sengit memenuhi medan perang, dan meskipun semuanya tampak kacau di permukaan, kebenarannya adalah bahwa kekuatan tembok besar memiliki keuntungan, baik karena perisai mereka dan karena konvergensi jiwa. Saat perisai beringsut melintasi medan perang, 5 legiun mengikuti, memaksa Wildlands liar mundur, atau terjebak di dalam perisai untuk melawan para pembudidaya, dan akhirnya ditebang. Lebih jauh lagi, karena bagaimana para pembudidaya dari 5 legiun berdisiplin dengan baik dan sering memutar pasukan mereka ke garis depan dan belakang, ada beberapa korban. Itu benar-benar situasi yang menakutkan bagi musuh. Itu sama di tanah dan di udara juga. Adapun mata besar di atas pagoda, tatapannya menyapu melintasi medan perang, membunuh raksasa dan menghancurkan jiwa-jiwa dendam, menerbangkan kerutan ke bumi dan mengirim riak kuat. Bab 493 Kekuatan Konvergensi Jiwa. Meskipun 100 suku Wildland jauh melebihi jumlah 5 legiun, mereka tidak teratur seperti piring pasir longgar. Biasanya, 5 legiun tidak akan pernah memiliki keuntungan seperti itu. Mempertimbangkan bagaimana hal-hal biasa terjadi selama pertempuran seperti itu, jiwa-jiwa pendendam akan selalu menyebabkan sakit kepala besar bagi mereka. Dan juga memberikan ukuran pertahanan yang kuat untuk Wildlanders. Biasanya, serangan dari jiwa-jiwa pembalasan akan mencegah perisai tembok besar dari memajukan melintasi medan perang, dan bahkan bisa mendorongnya kembali atau mengancam untuk menghancurkannya. Lagi pula, serangan sejumlah besar jiwa pendendam itu sulit untuk digambarkan. Meskipun satu jiwa tidak bisa berbuat banyak pada perisai pembentukan mantra, masa mereka bersama-sama menakutkan. Tapi sekarang, segera setelah gelombang jiwa mendekati 5 legiun, pil konvergensi jiwa dilepaskan, langsung menerbangkan ruang besar yang benar-benar bebas dari jiwa-jiwa pendendam. Selanjutnya, ledakan juga akan melukai orang-orang liar. Itu hampir seolah-olah tentara Wildlands telah dicengkeram oleh leher kiasannya dan didorong ke belakang. Sial, kenapa mereka punya begitu banyak pil itu? Ini tidak mungkin. Aku pikir tembok besar hanya menggunakan tungku pil. Pil obat macam apa itu? Aku ingat sesuatu seperti ini terjadi sekali, tetapi itu adalah pil tunggal. Sialan, mereka membuang ribuan dari mereka. Bagaimana kita melawan hal ini? Kemarahan kepala suku meningkat tinggi ke langit dan bahkan para penanam jiwa dibiarkan berkerut. Adapun ahli nujum yang terhormat, yang hanya ada beberapa lebih dari 100.
Yang bisa mereka lakukan adalah memaksa jiwa-jiwa pendendam untuk menyerang dalam upaya entah bagaimana membalikkan situasi. Sayangnya bagi mereka itu bukan tugas yang mudah. Ini semua melakukan Bai Xiaochun itu. Sialan, jika kita tidak menyingkirkannya, pasukan Willands kita akan menderita kerugian besar. Banyak tatapan penuh kebencian dilemparkan ke arah tembok besar dari kepala suku dan ahli nujum. Semua itu membuat Bai Xiaochun sangat gugup, dan dia bahkan mundur beberapa langkah di posisinya di atas tembok, khawatir bahwa mungkin ada upaya pembunuhan lain. Turun di medan perang, Zhao Long dan seluruh batalion terlibat dalam pertempuran sengit. Dibandingkan dengan 5 legiun secara keseluruhan, batalion Bai Xiaochun tidak terlalu besar. Namun, mereka sedikit keluar, lagi pula, mereka semua mengenakan beberapa lapis baju besi, dan ketika mereka menyerang, mereka menghancurkan lawan mereka semudah batu yang menghancurkan gelas minum. Di saat-saat bahaya, mereka akan membuang pil konvergensi jiwa dalam jumlah besar, ke titik di mana pembudidaya lain dari 5 legiun memandanginya dengan iri. Yang paling utama adalah bagaimana mereka tidak akan ragu untuk meledakkan benda sihir mereka sendiri untuk membela diri. Bahkan beberapa kolonel di ketentaraan memperhatikan apa yang terjadi. Laki-laki siapa itu? Surga, lihatlah berapa banyak pil konvergensi jiwa yang mereka gunakan. Bagaimana mereka punya begitu banyak? Dan benda-benda ajaib. Aku hanya melihat mereka meledakkan 6 sekaligus. Barang-barang itu mahal. Tidak ada apa-apa, lihatlah berapa banyak baju besi yang mereka kenakan. Setidaknya 5 atau 6 lapis. Mereka bahkan tidak terluka ketika raksasa biadab itu meledak sendiri. Penampilan Zhao Long dan batalion lainnya tidak mungkin lebih menarik, dan jumlah jiwa dan biadab yang dendam yang mereka tebang jauh melebihi para penggarap lainnya. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka ketika mereka berjuang melintasi medan perang. Terus teman-teman, Bai Xiaochun berteriak bersemangat. Beralih ke beberapa prajurit yang berjaga di dinding dekat dia dengan bangga berkata, mereka adalah orang-orangku. Apa yang kamu pikirkan? Cukup mengagumkan, ya. Para pembudidaya lainnya terdiam oleh batalion Bai Xiaochun yang dilengkapi dengan baik. Banyak dari mereka bahkan memandang Bai Xiaochun dan mendesa iri. Mereka bukan skin flayers, mereka jelas-jelas menjadi pengiring pribadi Grandmaster Bai. Pada saat itulah sesuatu seperti guntur tiba-tiba terdengar di kejauhan. Bai Lin dan para pemimpin tentara lainnya jelas terkejut, dan untuk Bai Xiaochun, hatinya melompat ketakutan. Semua orang melihat ke atas untuk melihat awan berpisah di kejauhan saat sebuah sungai muncul. Sungai itu begitu lebar sehingga hampir seperti laut, dan warnanya hitam pekat. Di dalam perairan itu bisa dilihat jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya, semuanya melolong ketika mereka berusaha membebaskan diri dari air. Namun, tak satu pun dari mereka yang tampaknya mampu melakukannya, dan tersapu arus. Sungai Underworld. Seseorang berteriak dengan khawatir. Bai Xiaochun segera mundur sedikit lebih, menatap dengan mata terbelalak ke arah Underworld River yang besar. Beberapa saat kemudian, tangan besar tiba-tiba muncul di sebelah air yang mengalir dari sungai Underworld. Seketika tekanan yang luar biasa meletus menyebabkan perisai pembentukan mantra tembok besar bergetar. Bahkan Chen Hetian, yang tengah bertarung dengan wanita muda berambut merah itu, terkejut dengan apa yang terjadi. Selanjutnya, tangan besar itu mulai menebas seperti pisau, menebas ke sungai dunia bawah, menyebabkan suara gemuruh yang mematikan dan mematikan pikiran memenuhi udara. RUUUUUUUUMBLA. Dengan raungan memekakkan telinga, sungai Underworld terkoyak terbuka, menciptakan sesuatu seperti anak sungai yang mengalir ke arah Great Wall City. Kesenjangan yang telah dibuka mulai menutup, tetapi tidak dapat mencegah sejumlah besar jiwa pendendam dari tumpah. Air Black Underworld River mengalir melalui udara menuju medan perang, dan perisai tembok besar. Beberapa raksasa buas tidak cukup cepat untuk bereaksi, dan tersapu oleh air. Berteriak mereka dibubarkan, langsung menjadi bagian dari sungai itu sendiri. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, itu terjadi begitu cepat sehingga sebelum ada yang bisa bereaksi. Jiwa dendam yang tak terhitung jumlahnya dari sungai bawah dunia telah mencapai perisai tembok besar. Sebuah ledakan besar bergema saat perisai bergetar dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan dengan cepat mulai melemah.
Saat perisai melemah, itu menyusut kembali, memaksa para pembudidaya dari 5 legiun untuk mundur. Bai Xiaochun segera mulai gugup. Adapun Bai Lin, ketika dia melihat apa yang terjadi, dia meraung, semua orang, membuang pil konvergensi jiwa kamu. Aku menolak untuk percaya bahwa jiwa-jiwa pendendam ini tidak dapat dikalahkan. Para pembudidaya dari 5 legiun mengertakkan gigi mereka dan mulai membuang pil konvergensi jiwa saat mereka mundur. Hanya butuh waktu sesingkat-singkatnya untuk mengisi langit dengan pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Pil-pil itu dirancang untuk memengaruhi jiwa-jiwa, bukan perairan sungai bawah dunia, namun, sebagian masih efektif. Selain itu, ada begitu banyak dari mereka sehingga ketika mereka meledak mereka berubah menjadi banyak pusaran air di dalam sungai Underworld. Seketika pusaran air itu mulai menyerap jiwa-jiwa pendendam di dekatnya, dan pada saat yang sama, mulai bergabung bersama satu sama lain ketika mereka tumbuh. Segera, satu pusaran air raksasa bisa dilihat di Underworld River, yang menyedot sejumlah besar tubuh jiwa sebelum bergetar dan kemudian meledak. Ledakan menyebar, mengirim air sungai Underworld mengalir ke segala arah, bersama dengan jeritan menyedihkan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun perisai tembok besar telah melemah, para pembudidaya dari 5 legiun masih memiliki keuntungan. Underworld River mulai memudar, dan celah yang telah dibuka di dalamnya sudah ditutup. Rupanya, tangan yang telah membuka celah hanya bisa melakukannya sekali. Jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya di medan perang telah dihancurkan. Dan yang tetap tertinggal telah dilemparkan ke dalam kekacauan sedemikian rupa sehingga para ahli nujum tidak bisa mengendalikan mereka. Dan beberapa bahkan mulai melarikan diri atau menyerang Wildlanders. Itu adalah kesempatan sempurna bagi ke-5 legiun untuk bergerak. Tanpa ragu sedikit pun, Bai Lin mengirim perintah untuk melakukan serangan balik. Perisai sekali lagi mulai bergerak maju, para pembudidaya dari 5 legiun bergerak bersamanya. Zhao Long dan anggota lain dari batalion Bai Xiaochun seperti pisau tajam yang menebas musuh dengan pengabaian yang ceroboh. Menanggapi semua yang baru saja terjadi, Bai Xiaochun mengerutkan kening. Bahkan dia belum menyadari bahwa peledakan pil konvergensi jiwanya bisa sangat efektif. Aneh, pikirnya, berkedip beberapa kali. Aku tidak pernah mengira mereka akan begitu kuat. Dia juga bisa melihat banyak pemimpin di antara raksasa biadab memelototinya dengan kebencian. Jika terlihat bisa membunuh, maka dia pasti akan dipotong-potong dan direbus sampai mati di tempat. Untuk pertama kalinya, Bai Xiaochun sebenarnya merasa sedikit bersalah. Pada saat yang sama, ia merasa lebih dalam bahaya daripada sebelumnya. Sayangnya, mereka hanya berada di sisi yang berbeda, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Bab 494 bukan saatnya untuk takut mati. Saat kecemasan Bai Xiaochun meningkat, tikungan dan belokan dalam pertempuran di bawah menyebabkan wanita muda berambut merah yang bertarung dengan Chen Hetian mengerutkan kening. Namun, intensitas pertarungan yang ia ikuti memastikan bahwa ia tidak memiliki banyak perhatian. Awan darah yang mengelilinginya, dan celah-celah berayun ke langit sebagai akibat dari serangan yang dilepaskan. Ketika suara retak terdengar di atas, beberapa celah bahkan mencapai ke tanah, hampir seperti petir yang menyebabkan ledakan besar ketika menyentuh tanah. Kulit kepala Bai Xiaochun tersentak ketakutan ketika dia menyaksikan salah satu dari celah itu mengenai seorang penanam jiwa yang sebanding dengan tahap Nas Chen Sol. Begitu keretakan menyentuhnya, ia terkoyak-koyak, hancur dalam jiwa dan raga. Deva, desahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kekuatan sejati para dewa, dan itu membuat pikirannya terguncang. Tingkat kekuatan pada layar jauh melampaui apa yang bisa ditangani oleh tubuh manusia. Itu adalah sesuatu yang sepenuhnya melampaui apa yang mampu dihadapi oleh para pembudidaya biasa. Gabungkan dirimu dengan surga dan bumi, gumamnya, dan pinjam kekuatan mereka yang tak terbatas. Dari sudut pandangnya, segala sesuatu di sekitar Chen Hetian dan wanita muda berambut merah itu menjadi senjata untuk digunakan, apakah itu adalah angin, atau awan, atau hal lainnya. Apapun di surga dan bumi dapat digunakan seperti kemampuan ilahi. Ada juga bentuk ilusi yang terbentuk di sekitar mereka, tokoh-tokoh dari zaman kuno yang mulai saling bertarung.
Untungnya, tembok besar masih memiliki keuntungan keseluruhan dalam pertempuran. Para penggarap dari 5 legiun terus maju, dan gelombang jiwa didorong menjauh. Tanpa jiwa pendendam untuk melindungi mereka, pasukan 700.000 raksasa biadab harus bertarung secara langsung dengan 5 legiun, dan menderita satu kemunduran demi kemunduran. Bai Xiaochun merasa cukup lega karenanya. Bagaimanapun, meskipun telah berpartisipasi dalam beberapa perang, ini jelas yang terbesar yang pernah menjadi bagian darinya. Namun, pada saat yang tepat di mana Bai Xiaochun menghela napas lega, lebih dari 100 ahli nujum di antara pasukan Wildlands tiba-tiba mendongak. Karena bagaimana para necromancer baru saja kehilangan kendali atas jiwa-jiwa pendendam, itu berarti bahwa mereka sekarang memiliki perhatian pada cadangan. Satu demi satu, mereka mulai duduk bersila, setelah itu mereka mengeluarkan dupa hitam asap yang mereka hirup dalam-dalam menyebabkan mereka langsung tergelincir ke jalan yang dalam. Beberapa saat kemudian, bahkan ketika kelompok besar pembudidaya jiwa mendekat untuk menjaga mereka, sosok bayangan muncul di atas kepala para ahli nujum. Mereka adalah jiwa necromancer sendiri, yang memancarkan aura yang mengejutkan ketika mereka kemudian menembak ke arah perisai tembok besar. Meskipun perisai itu bisa mengusir sebagian besar penduduk Wildland, dengan bantuan dupa yang baru saja mereka hirup, para necromancer sekarang bisa melewatinya. Ini adalah hal yang hampir sama yang terjadi selama upaya pembunuhan terhadap Bai Xiaochun. Begitu Bai Xiaochun melihat jiwa-jiwa terbang keluar dari para necromancer, dia mundur lagi. Ketika dia melakukannya, jiwa-jiwa menjadi berkas cahaya yang melesat keluar dan menembus perisai tembok besar. Tanpa ragu-ragu, 5 jenderal dari berbagai legiun, termasuk Bai Lin, terbang maju untuk bertemu dengan para necromancer dalam pertempuran, diikuti oleh berbagai jenderal utama pasukan. Jiwa-jiwa para necromancer dengan demikian dicegah untuk mencapai tembok besar itu sendiri. Selanjutnya, mata besar itu juga mulai menembakkan sinar cahaya yang menakutkan dan merusak. Pada saat yang sama, raksasa buas menerima pesanan baru dari kepala suku mereka. Mata memerah, mereka melolong dan mulai menyerbu menuju tembok besar, mengabaikan semua bahaya untuk diri mereka sendiri. Boom terdengar ketika mereka mulai meledak sendiri, melemparkan diri mereka tanpa takut ke perisai, yang mulai mendistorsi dan melemah sekali lagi. Wildland membuat serangan besar. Puluhan ribu raksasa meledakkan diri, langsung mendorong perisai mundur melintasi medan perang. Banyak pembudidaya dari 5 legiun yang tidak cepat bereaksi terjebak dalam ledakan dan mati menjerit. Namun, jeritan tersebut memucat dibandingkan dengan jeritan para pembudidaya yang berhasil ditangkap oleh para raksasa. Wajah Bai Xiaochun menjadi pucat ketika suara mencapai telinganya. Dia bahkan secara pribadi menyaksikan ketika 2 raksasa merobek setengah pembudidaya dan mulai memakannya hidup-hidup. Sebagai hasilnya, kedua raksasa jelas mulai menuju keterobosan basis budidaya. Orang-orang liar juga berlatih kultivasi, tetapi alih-alih menggunakan energi spiritual, mereka menyerap kekuatan jiwa. Namun, itu tidak berarti bahwa mereka tidak berhasrat untuk menyerap energi spiritual. Faktanya, mereka menemukan energi spiritual menjadi lezat. Makan mereka. Sudah lama sejak aku makan di seorang kultivator. Hahaha, nah, itulah rasa yang aku bicarakan. Raksasa biadab itu maju dengan kegilaan, meraih setiap pembudidaya yang bisa mereka dapatkan dan melahapnya dengan rakus seperti binatang buas. Beberapa dari mereka terus meledakkan diri, ledakan yang tidak hanya melemahkan perisai, tetapi juga benar-benar menghancurkan petani yang cukup beruntung untuk terjebak di dalamnya. Wajah pucat Bai Xiaochun mulai memerah menanggapi apa yang dia saksikan. Meskipun dia telah mendengar bahwa orang-orang liar memakan daging manusia, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya benar-benar terjadi. Sekarang bukan waktunya untuk takut mati. Geramnya dengan gigi terkatup. Meskipun dia merasa agak bersalah sebelumnya karena pil konvergensi jiwa, setelah dia melihat kebrutalan Wildlanders pada layar penuh, hatinya tiba-tiba berubah dingin dan suram. Setelah hening sejenak, dia berputar dan menembak kembali ke Great Wall City, berubah menjadi seberkas cahaya terang yang langsung menuju ke gudang senjata. Kembali di gudang senjata, banyak tungku pil dipasang di cincin konsentris. Meskipun 10 tungku setinggi 300 meter tidak lagi dihadiri oleh para pembudidaya Naschen Soul, mereka masih berwarna merah cerah, dan memancarkan gelombang panas yang hebat.
Bai Xiaochun dengan cepat memeriksa 10 tungku pil besar, lalu mengambil napas dalam-dalam dan melambaikan lengan bajunya. Sebagai tanggapan, semua tungku besar bergemuruh ke udara dan kemudian mulai beredar di sekitar Bai Xiaochun. Kemudian, dia melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan banyak tanda penyegelan terbang ke tungku, didukung oleh kekuatan kor emas dan diisi dengan aura surga Dao. Ketika mereka tenggelam ke dalam tungku pil, suara teredam seperti guntur mulai bergema. Meskipun tungku pil besar belum mencapai titik peledakan, Bai Xiaochun adalah apoteker yang terampil dan tentu saja memiliki cara untuk memaksa mereka meledak lebih awal. Dengan mengandalkan kekuatan eksternal dari tanda penyegelan yang baru saja dilepaskannya, ia dapat mendestabilisasi obat di dalam tungku secara prematur. Meskipun peledakan yang dihasilkan akan sedikit kurang efektif, sejumlah besar kekuatan telah membangun di tungku selama beberapa hari terakhir. Setelah menempatkan tanda penyegelannya ke tungku, dia menembak kembali ke arah tembok besar tungku di belakangnya. Ketika dia kembali, beberapa pembudidaya dari 5 legiun memerhatikannya, seperti juga banyak orang liar Willand. Bagaimanapun, tungku setinggi 300 meter benar-benar menarik, terutama mengingat bahwa semuanya berwarna merah cerah, dan memunculkan fluktuasi mengejutkan. Yaitu, tungku pil Grandmaster Bai. Ekspresi kegembiraan dan antisipasi yang mendalam muncul di wajah para pembudidaya 5 legiun. Ekspresi yang sama bisa dilihat pada wajah para jenderal dan jenderal besar yang bertarung dengan para ahli nujum, terutama Bai Lin. Adapun wajah-wajah jiwa necromancer, mereka berkedip dengan kaget, dan orang liar Willands tersentak. Kepala suku sangat heran. Mereka sang besar. Surga. Sebelum ada yang bisa pulih dari keterkejutan mereka, Bai Xiaochun terbang ke udara di atas tembok besar, melolong ketika ia melemparkan 10 tungku besar keluar dari medan perang. Mereka seperti 10 matahari yang membakar yang menembus udara, berlayar tepat ke pasukan orang biadab yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, seluruh medan perang menjadi sunyi, dan semua mata tertuju pada tungku pil yang terbakar seperti matahari. Bab 495 Iblis Bai. Para pemimpin dari lebih dari 100 suku Willands semuanya benar-benar terguncang. Selama pertempuran kecil sebelumnya, kekuatan tungku pil yang meledak yang mereka lihat membuat mereka benar-benar terkejut. Sekarang, ukuran tipis dari tungku yang mereka lihat membuat mereka tidak mampu bernapas. Mereka sangat besar. Jika 10 tungku itu meledak, mata para kepala itu melebar ketika hati mereka dibanting oleh gelombang kejut. Dan mereka bukan satu-satunya. Setelah melihat tungku, puluhan ribu raksasa pengisian daya yang gila tiba-tiba diliputi oleh ingatan yang menyakitkan. Iblis Bai. Sial Iblis Bai itu. Dalam teror mereka tak terhitung raksasa yang berusaha mundur. Iblis Bai adalah julukan yang diberikan suku-suku Willands kepada Bai Xiaochun setelah adegan kehancuran yang mengerikan yang telah dia lakukan pada mereka. Bahkan Bai Xiaochun tidak menyadari bahwa dia telah diberi julukan itu, namun, itu sudah dikenal luas di Willands. Pada saat di mana semua mata terkunci pada tungku pil, tangisan melengking tiba-tiba terdengar dari dalam pasukan Willands. Bayar berapapun harganya untuk mengunci tungku pil itu. Seketika, banyak penggarap jiwa dan kepala suku semuanya memanfaatkan kekuatan penuh dari basis kultivasi mereka untuk memanggil jaring besar, yang mencakup semuanya. Tembakan bersih melintasi medan perang dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap mata, telah mencapai tungku pil. Meskipun jaring berhasil memblokir beberapa tungku bergerak sangat cepat sehingga 4 dari mereka berhasil membanting ke tanah. Langsung menghancurkan raksasa yang terlalu lambat untuk menghindarinya. Begitu mereka menyentuh tanah, ledakan memekakkan telinga terdengar yang dapat mengguncang langit dan bumi, suara yang melampaui segalanya di medan perang. Suara yang naik ke langit tertinggi dan jangkauan terjauh di bumi. Saat tungku pil setinggi 300 meter pertama penuh dengan retakan dan meledak, tanah berguncang dan pegunungan diguncang. Itu seperti akhir hari ketika lautan api biru meletus keluar dari lokasi tungku pil, langsung menyebar untuk mengisi area seluas 10.000 meter. Dimanapun api biru berlalu, pekikan kesakitan bangkit saat raksasa dibakar. Selain api, pecahan peluru dari tungku itu sendiri menjadi bilah api meteor yang menebas semua yang ada di jalan mereka.
Dan hal-hal belum berakhir. Ada juga gelombang kejut yang menyebar, mengambil raksasa yang terbakar dan melemparkan mereka dengan keras di medan perang. Ledakan-ledakan membuatnya tampak seperti kilat surgawi yang menabrak bumi dalam air terjun yang tak henti-hentinya. Bersamaan dengan itu, sulur-sulur asap 5 warna menyebar dengan cepat membanjiri tubuh para raksasa, memprovokasi jeritan mengerikan ketika daging raksasa mulai membusuk dan membusuk. Yang lainnya di antara para raksasa itu tampaknya dipukul tanpa alasan, dan hanya berdiri di sana tanpa bergerak ketika api membakar mereka. Namun, hal-hal masih belum berakhir. Tungku pil kedua retak dan meledak, lalu tungku ketiga dan keempat. Satu demi satu, ledakan besar mengoyak medan perang, mengisi area seluas 300.000 meter, dan mengubahnya menjadi sedikit lebih dari puing-puing. Dan itu hanya 4 tungku pil. 6 lainnya telah dibungkus oleh jaring besar dan disegel. Meski begitu, ledakan keempat tungku pil itu merupakan pukulan telak bagi Wildlanders. Sejumlah raksasa dibakar hidup-hidup. Pecahan peluru seperti meteor menembus tubuh kiri dan kanan, dan gelombang kejut itu mengirim orang-orang liar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan di medan perang. Yang paling berbahaya dari semuanya adalah asap 5 warna. Asap itu tidak meninggalkan satu pun makhluk hidup di belakangnya. Itu adalah hasil dari jenis pil aneh yang tak terhitung jumlahnya yang efek obatnya menyentuh orang-orang liar dengan cara yang bahkan tidak bisa diantisipasi oleh Bai Xiaochun. Jeritan kesakitan terus berdering ketika darah disemprotkan keluar dari mulut para pembudidaya jiwa, banyak dari mereka dikirim jatuh ke belakang. Lebih jauh lagi, keempat tungku pil itu tidak hanya membunuh orang biadab yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka juga mendatangkan kerusakan yang tak terhitung pada para penyintas. Raksasa yang masih hidup memiliki keinginan untuk bertarung hancur. Tekad mereka terputus, dan saat mereka mundur, mata mereka dipenuhi rasa takut, takjub, dan sangat tidak percaya. Iblis! Iblis! Bai! Teriakan caotik alarm mulai berdering, seolah-olah mereka satu-satunya cara untuk menghilangkan teror yang terasa di hati Wildlanders. Ketika tatapan ngeri mereka berbalik ke Bai Xiaochun di tembok besar, dia bisa merasakan betapa takutnya mereka. Sebenarnya, bukan hanya raksasa biadab yang bereaksi sedemikian rupa. Pada titik ini, banyak pembudidaya dari 5 legiun lupa untuk bernapas dan menatap Bai Xiaochun dengan tatapan sangat hormat dan kagum. Dia telah menciptakan tungku pil meledak asli, dan dia telah meramu pil konvergensi jiwa. Adapun ledakan seperti supernova tadi, mereka juga berasal dari dia. Dia telah menghancurkan musuh dengan impunitas berulang-ulang, ke titik di mana setiap individu terakhir di antara 5 legiun tahu namanya. Ketika efek ledakan mulai memudar, menjadi jelas bahwa ruang di depan 5 legiun di medan perang hampir sepenuhnya kosong. Hanya ada 4 kawah besar, dan 6 tungku hancur yang belum meledak. Medan perang hampir sepenuhnya sunyi, satu-satunya suara yang terdengar berasal dari pertempuran dewa, dan pertempuran jiwa para necromancer melawan Bailin dan para pemimpin pasukan lainnya. Semua orang di medan perang hanya menatap kaget dan total. Lebih jauh dari kejauhan adalah 5 altar dalam bentuk pentagram dan berkas cahaya hitam. Orang-orang tua berjubah hitam yang duduk di sana melantunkan kitab suci gemetar ketika mereka melihat ke medan perang. Kemudian mereka melirik para dewa yang bertempur, dan kemudian menatap diam-diam ke arah Bai Xiaochun yang berdiri di tembok besar. Terlepas dari seberapa jauh mereka, hampir seolah-olah dia berdiri tepat di depan mereka. Saat ini, Bai Xiaochun sedang menatap dengan rahang menganga di medan perang. Setelah beberapa saat berlalu, dia ingat untuk bernapas, setelah itu, jantungnya mulai berdebar ketakutan. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa kredit pertarungannya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Pada tingkat ini, aku pasti akan dipromosikan menjadi kolonel. Bahkan ketika hatinya mulai membengkak karena kegembiraan, tatapan tiba-tiba dilontarkan padanya dari dalam awan darah. Pada saat yang sama, aliran kabut darah melesat ke arahnya, itu tidak lain adalah serangan oleh wanita muda Deva Realm dengan pakaian merah. Namun, tidak mungkin Chen Hetian membiarkan hal itu terjadi. Tertawa keras, dia memblokir serangan itu, dan kemudian, pertempuran di antara mereka berdua berlanjut pada tingkat yang lebih intens. Pada awalnya, Bai Xiaochun terkejut, tetapi melihat bahwa serangan itu tidak dapat menghubunginya, dia menghela nafas lega.
Namun, bahkan sebelum setengah dari napas itu bisa keluar dari bibirnya, lebih banyak tatapan jatuh padanya dari dalam pasukan Willens. Tatapan itu datang dari banyak kepala suku, yang semuanya sekarang menatap lekat-lekat ke Bai Xiao Chun. Kegigihan dan kegilaan di tatapan itu benar-benar melampaui apapun dari sebelumnya. Apa yang mereka semua menatapku? Yah, aku pikir pekerjaan aku sudah selesai di sini. Tempat ini terlalu berbahaya sekarang. Aku hanya akan menghalanginya dari tembok. Setelah membuat keputusan, dia baru saja akan pergi ketika tiba-tiba, lolongan berdesir di udara yang tampak cukup kuat untuk menghancurkan langit. Saat itu terjadi, celah yang sebelumnya terbuka di langit benar-benar robek terbuka, menciptakan lubang berbentuk pentagram. Tangisan teredam kemudian bisa didengar. Lapar, lapar sekali. Pada saat yang sama, satu tangan hantu yang mengerikan setelah satu tangan lainnya terulur, yang dengan cepat meraih pria tua berjubah hitam dan menyeret mereka ke dalam celah. Orang-orang tua Yu tidak menolak sama sekali. Mereka hanya membiarkan tangan hantu menyeretnya ke atas, lalu suara berderit memuakan menggema. Adegan aneh itu langsung menyebabkan para pembudidaya dari 5 legiun menatap kaget dan melemparkan napas mereka ke dalam kekacauan. Adapun Bai Xiao Chun, matanya melebar saat dia melihat pembukaan berbentuk pentagram di langit, perasaan buruk muncul di hatinya. Bahkan ketika dia mulai berlari mundur menuju kota, suara gemuruh yang luar biasa meletus dari pentagram, mengungkapkan mulut raksasa. Rupanya, mulut itu ada di beberapa lokasi di luar langit, dan sangat besar sehingga pembukaan hanya bisa mengungkapkan sebagian darinya. Itu kehijauan, dengan gigi hitam yang ternoda darah dan darah. Hampir segera setelah mulut itu muncul, lebih banyak kata bisa didengar. Lapar, sangat lapar. Bahkan ketika semua orang terguncang, mulut bergeser untuk menghadapi arah tembok besar dan kemudian mulai menarik napas dalam-dalam. Langit dan bumi redup dan semuanya mulai bergetar ketika gaya gravitasi yang tak terlukiskan meletus dari mulut. Bahkan perisai formasi mantra tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya, dan dalam beberapa saat banyak pembudidaya dari 5 legiun terkejut menemukan diri mereka terbang ke udara. Tubuh mereka benar-benar di luar kendali mereka. Suara washing dapat didengar ketika lebih dari setengah dari 5 legiun pembudidaya tiba-tiba tersedot melewati perisai dan menuju mulut besar. Ada beberapa pembudidaya di tembok besar itu sendiri yang terpengaruh, bahkan Bai Xiao Chun. Dengan gemetar, dia mendapati bahwa dia benar-benar tidak mampu mundur. Jeritan keluar dari bibirnya saat dia tersedot dari tembok besar dan keluar ke medan perang di luar perisai.